Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Satreskrim Polsek Jatiuwung Polres Metro Tangerang Kota menangkap sopir angkot yang mengaku sebagai dukun dan melakukan pelecehan terhadap 10 wanita. Modus pelaku bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit termasuk COVID-19. Satuan Reserse Kriminal Polsek Jatiuwung Polres Metro Tangerang Kota menangkap Sukardi, sopir angkutan umum yang mengaku sebagai dukun dan melakukan pelecehan seksual terhadap 10 orang wanita. Pelaku diamankan dari rumah kontrakannya di Kampung Doyong, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Tersangka sopir angkutan umum tujuan Cengkareng, Kota Tangerang sengaja memanfaatkan pandemi COVID-19 dengan mengaku sebagai dukun yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk COVID-19. Pelaku mengelabui korbannya bisa meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari berbagai macam penyakit dan virus dengan mandi menggunakan minyak dan air beras ketan hitam. Pekan lalu, 7 wanita melaporkan kasus pelecehan seksual ke Mapolsek Jatiuwung Polres Metro Tangerang Kota. Para korban mengaku ditipu oleh pelaku yang telah melecehkan mereka saat melakukan pengobatan. Setelah melakukan aksinya, pelaku pun melarikan diri. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti ember, minyak urut, serta air mineral yang diduga digunakan pelaku untuk keperluan pengobatan. Bahwa tersangka ini mengklaim dirinya bahwa dia bisa menyembuhkan atau memberikan semacam kekebalan terhadap orang sehingga terhindar dari COVID-19. Setelah itu dia mensyaratkan bahwa pengobatannya harus dilakukan di rumah korban. Seluruh korban mendapat pendampingan dari P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara polisi masih memeriksa pelaku secara intensif untuk mendalami motif pelaku yang terancam pasal 289 KUHP tentang asusila dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Berkedok sebagai dukun COVID-19, seorang sopir angkutan kota memperdaya 10 wanita yang berobat kepadanya. 10 wanita yang menjadi korban belakangan diketahui melapor ke polisi setelah mengalami pelecehan seksual dari pelaku. Dan untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan Kompol Aditya Sembiring, Kapolsek Jatiuwung Polres Metro Tangerang Kota. Selamat pagi, Pak. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana prosesnya hingga kasus ini kemudian akhirnya bisa terungkap? Ya, selamat pagi Mbak Maria. Jadi peristiwa ini terungkap dengan adanya yang pertama ada 2 orang wanita yang melapor ke Polsek Jatiuwung. Kemudian keesokan harinya ada tambahan laporan 5 orang yang melapor ke Polsek Jatiuwung dengan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat kami juga sudah membuat posko pengaduan bagi warga yang merasa dirugikan akibat perbuatan dari yang kami duga sebagai tersangka ini. Sampai dengan hari Jumat itu ada 10 korban pelapor. Kemudian kami berhasil mengamankan tersangka, jadi total ada 10 pelapor yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersangka ini yang kami duga sebagai pencabulan. Kemudian pelakunya berhasil kami amankan. Kemudian dari hasil pemeriksaan kami ketahui bahwa tersangka ini bekerja sebagai supir angkot, kemudian beralih profesi sebagai tukang urut, di mana dia memanfaatkan isu pandemi COVID-19 ini untuk kebutuhan perekonomiannya. Baik. Pak, tentunya kita ketahui bahwa informasi mengenai penyakit COVID-19 ini sudah beredar di mana-mana. Informasi dari pemerintah maupun juga dari rumah sakit terdekat. Kemudian bagaimana para korban ini bisa tertarik berobat kepada pelaku, Pak? Ya, jadi para korban ini tertarik karena yang pertama mungkin tarifnya yang murah antara 10.000 dengan sampai paling mahal itu 50.000. Kemudian mereka tertarik karena
bisa menyembuhkan penyakit COVID-19 ataupun memberikan imunitas terhadap penyakit COVID-19 ini setelah dilakukan ritual oleh tersangka ini. Baik. Dari 10 korban wanita ini apakah ada di antara para korbannya yang terpapar COVID-19, Pak? Untuk sementara setelah kami laksanakan rapid dan swab test terhadap para korban, ini ke-10 pelapor ini negatif dari COVID-19. Baik. Kemudian untuk praktek pengobatannya apakah dilakukan di rumah atau pelaku ini mengunjungi rumah para pasien? Jadi dalam melaksanakan perbuatannya, jadi tersangka ini menetapkan syarat khusus untuk penanganan COVID-19, tersangka harus mendatangi rumah korban. Kemudian pada saat di rumah korban ini harus dilakukan pengurutan, terutama di daerah organ intimnya. Kemudian setelah melaksanakan pengurutan, tersangka meminta korban untuk mandi, di mana pada saat mandi ini juga tersangka sudah menetapkan bahwa dialah yang harus memandikan para korban ini. Baik, jumlah korban hingga mencapai 10 orang wanita, Pak. Mungkin sejak kapan pelaku ini mulai melakukan aksi perdukunan palsu ini, Pak? Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka ini sudah melakukan aksinya kurang lebih sudah 2 minggu, khususnya di wilayah hukum Polsek Jatiuwung. Apakah dari 10 korban ini ada kemungkinan jumlah bertambah, Pak, setelah dilakukan penyelidikan lagi? Tentunya kami masih membuka posko, terutama kepada para warga, khususnya di wilayah hukum Polsek Jatiuwung, yang merasa dirugikan apabila merasa dirugikan segera melapor ke Polsek Jatiuwung, tetapi sampai dengan sekarang saat ini masih 10 orang yang melaporkan ke Polsek Jatiuwung. Baik, Pak, pelaku diketahui berasal dari daerah lain. Kemudian apakah di lokasi sebelumnya ini pelaku juga melakukan hal yang sama? Untuk TKP lain ini kami masih lakukan pemeriksaan. Apakah ada kemungkinan pelaku ini juga melakukan kegiatannya di tempat lain. Ini masih sedang kita periksa. Termasuk juga masalah kejiwaannya. Kemarin sudah kami kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memeriksa kondisi kejiwaannya karena juga korban lebih dari 5 orang. Baik, terima kasih banyak Pak Kompol Aditya Sembiring telah bergabung bersama kami di Sidik Jari.